Wait, Apa? kemarin aku kan liputan, terus aku ketemu reporter lain kan. Nah, itu aku baru pertama kali ketemu sama dia. Terus aku cerita-cerita lah, ngobrol-ngobrol, terus kepanjangan cerita. Aku kepikiran nih sampai sekarang. Itu aku udah oversharing apa enggak sih? Maksudnya membagikan cerita itu, ini salah satu fenomena yang lagi marak. Oversharing itu apa enggak ya kira-kira ya? Emang apa sih yang kamu ceritain? Ya cuman perjalanan aku, terus misalkan kerja di Olenka itu seperti apa, perjalanan kenapa sih kok Olenka tercipta kayak gitu-gitu aja sih. Menurut aku tuh bukan oversharing sih kak. Oh iya. Cuma cerita biasa. Karena kalau oversharing kan kayak terlalu berlebihan kali ya kak. Terlalu berlebihannya itu dalam konteks mungkin yang diceritakannya itu yang bersifatnya pribadi. Oh, lebih privacy Lebih gitu. privacy gitu. Mungkin menceritakan hal-hal yang seharusnya nggak diceritakan. Taruhlah, kan sekarang baik nih fenomena oversharing di sosial media. Bahkan oversharing itu emang sesuatu yang saat kita bercerita tentang kehidupan pribadi, tapi terlalu berlebihan, itu baik secara langsung maupun di medsos gitu. Mungkin kalau kakak lihat nih di medsos, itu tuh ada orang yang oversharingnya itu terlalu berlebihan gitu, sampai hal pribadi yang nggak harusnya diceritakan dia ceritakan. Kayak misalkan maaf ya Nika, kayak dia tuh menceritakan kehidupan seksnya dia, kan harusnya orang nggak perlu tahu nggak sih? Iya, Ya harus kan? dibagikan lah. Harus dibagikan lah ya gitu. Terus atau enggak dia itu menceritakan tentang riwayat penyakit yang mungkin orang nggak perlu dibagikan gitu ke orang, atau lebih ke data pribadi kak. Itu kan parah gak sih, bahaya banget. Itu bisa disalahgunakan sama oknum-oknum ya. Iya tuh, kayak gitu sih menurut aku ya. Berarti kalau misalnya kayak aku kemarin yang hanya membagikan cerita perjalanan, cerita kerja, keseharian biasa lah, itu belum dikategorikan oversharing ya? Kalau menurut aku sih belum sih gitu. Nah kira-kira kan membagikan hal privacy di media sosial itu kan bahaya ya. Maksudnya media sosial tuh sekarang banyak banget yang mudah akses, terus orang-orang yang pintar menyalahgunakan tuh udah banyak lah ya untuk kejahatan dan lain sebagainya. Nah, apa orang itu nggak takut ya? Kira-kira apa sih alasan mereka tuh masih mau oversharing di media Ya sosial? udah tahu bahaya tapi tetap dilakukan. Ya sih, tapi nih kak, yang dari aku baca nih kak, ternyata ada penelitiannya. Ini dari tim The Conversation ya kan. Jadi saat seseorang terlalu banyak nih membagikan konten pribadi mungkin di medsos itu disebabkan karena ada memuncaknya perasaan emosional. Jadi semakin merasakan emosi yang kuat, dia tuh cenderung gunain media sosial yang dia punya untuk mendapat dukungan hingga validasi dari orang lain yang mungkin di kehidupan nyata dia nggak dapet gitu kak. Jadi mau cepatnya aja ya, maksudnya media sosial itu kan cepat, respons dari warganya juga, dari masyarakatnya, netizennya juga cepat kan. Jadi dia untuk mendapatkan feedback atau validasinya itu lebih mudah. Iya. Tapi Kak Clara sendiri pernah punya pengalaman nggak? Kayak mungkin kan nggak sengaja, namanya juga orang suka hilaf gitu ya. Terus oversharing nih di sosial media gitu. Kamu pernah nggak? Kalau dari pengertian yang udah Witri jabarin tadi, kalau oversharing itu lebih ke hal-hal pribadi, sejujurnya aku nggak pernah sih. Iya. Karena aku tipe yang milih-milih kalau mau posting. Kecuali aku memang seneng banget mengumpulkan momen-momen gitu loh, Wit. Kayak misalnya momen bareng keluarga saat lagi happy, saat lagi seneng kumpul, itu aku suka iseng rekam, aku kumpulin di highlight kayak gitu sih. Nah mungkin itu juga bukan termasuk oversharing ya. Iya sih. Karena itu kan hanya membagikan kebahagiaan kan, maksudnya ya entah POV dari orang-orang atau followers aku seperti apa, tapi seenggaknya aku niat untuk itu bukan hanya oversharing, jadi minim bahayanya lah ya. Minim bahayanya, cuma mau mengabadikan momen ya. Mengabadikan momen aja sih. Tapi kamu pernah punya teman yang oversharing di medsos? Banyak. Kamu pernah masuk close friend gak sih? Iya. Nah, kan biasanya kalau close friend itu kan orang-orang yang terpilih doang nih kak. Dan kadang kan ada perasaan ya udahlah nggak apa-apa cerita aja di close friend gitu. Tapi kalau kamu sendiri pernah nggak kayak nanggepin kak, atau lebih cenderung bodo amat lah sama teman kamu juga yang cerita di close friend itu? Tergantung sih. Kadang kan ada juga ya orang yang memilih close friend tuh by gender.
Kayak misalnya kayak perempuan aja, ya paham. ada kan yang kayak gitu, Iya. misalnya yang biasanya berhijab pengen upload tanpa hijab tapi di close friend di uploadnya. Nah terus ada juga yang memang dasarnya kita close, dasarnya kita Dekat, Nah iya. kalau misalnya aku ke temenku yang memang dekat itu, biasanya aku respon. Oh gitu. Tapi kalau ke temen-temen atau followers yang lain yang hanya memasukkan close friend by gender tadi, aku nggak respon sih. Oh, oke. Dan kadang kan juga kalau misalnya kita lagi ada kegiatan buka sosmed ya buka-buka aja kan. Iya, Kadang nggak iya. fokus ya, kadang nggak baca satu-satu. Iya benar. Sama aku juga kayak kamu sih. Oh, iya. Aku tipenya gitu. Kalau misalkan ada momen di mana temenku cerita nih, pasti kan ada bridgingnya dulu kan. Dia tuh bilang mau cerita nih gitu. Tapi tuh aku kayak lagi males lah denger cerita orang, kayak nggak usah lah gitu kan ya. Karena merasa lagi ada masalah juga, kayak nggak perlu mendengar cerita orang lain. Jadi aku kayak suka skip aja, pilih-pilih. Iya, sesuai mood juga sih. Sesuai mood, bukan sesuai teman ya, sesuai mood gitu. Oke. Iya. Jadi harus mulai sekarang harus lebih hati-hati lagi ya, Win, kalau misalnya Sebenarnya share. kalau sharing mah boleh aja ya, Boleh. asal jangan terlalu over, apalagi bersifatnya yang di sharing itu hal-hal pribadi lah Pribadi, gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi besok mau sharing lagi nggak? Enggak deh.